Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Nurjanati Iskandar. Hari ini first time podcast yang dibuat oleh Universitas Tali Alaitam, yaitu podcast Unisal. Hari ini saya kedatangan dari mahasiswa yang sudah pakai jas alma mater. Nggak lain nggak bukan ya pasti dari Universitas Tali Alaitam. Nah, jangan lama-lama deh kalau nggak kenal, mau kenal harus sayang atau gimana ya? Kayaknya harus kenalan dulu nanti supaya lebih sayang. Silahkan untuk perkenalan, kalau nggak salah namanya Nendi ya? Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Cep Nendi Setiawan. Saya berasal dari Garut dan alhamdulillah sekarang berkuliah di Universitas Tali Alaitam. Oh, Garutnya di mana, Nendi? Garutnya di Cisewu. Cisewunya Ya. sebelah mana? Di Cisewu itu kan gede juga, atau misalnya dekat pantainya atau bukan? Atau di mana sih? Cisewunya. Cisewu Ya. tuh Garut apa? Garut Selatan. Oh, Garut Selatan. Kira-kira berapa kilo kalau ke Bandung? Kira-kira kalau ke Bandung 60 berapa? 64 kilo. 64 Ya. kilo, berarti Ya. sekitaran berapa jam? Sekitaran Kalau naik motor ya? naik motor 2,5 jam 3 jam lah. Kalau naik angkutan umum? Kalau naik angkutan umum 4 jam 5 jam. Oh, lumayan ya. Iya. 4 jam 5 jam berarti harus dari subuh baru sampai ke sana duhur kayaknya. Iya. Tapi Nendi memang pulang pergi dari Garut ke sini ke Unisal atau gimana? Enggak, Oh. ngekos. Ngekos Ya. di mana? Daerah sini? Ngekos di daerah Balendah. Balai Endah, karena kampus pertama dari Universitas Tali Alaitam itu di kawasan Bojong Soang ya. Bojong Soang. Ciganitri, Buah Batu. Jadi mungkin Dayakolot ini lebih dekat ya Ya. domisilinya. Oke, tadi yang saya dengar Randy ngambil jurusan bisnis digital. Iya. Ya, kenapa ambil bisnis digital itu? Kan bisnis digital itu adalah program studi vokasi yang ada di Universitas Tali Alaitam. Dari ketiga vokasi, yang pertama ada akuntansi perpajakan, akuntansi lembaga keuangan syariah, dan yang ketiga yang Nendi ambil bisnis digital. Apa sih alasannya Nendi ambil bisnis digital di Unisal? Karena pada zaman sekarang ini bisnis digital yang lebih nomor satukan lah. Apa ya? Apanya? Lebih rame tentang bisnis digital. Mungkin lebih kepada digitalnya ya. Iya. Digitalnya karena apa-apa sekarang sudah digital, kayak Ya, makan. sudah serba digital. Iya kan, Ya. makan, minum kita cuma tinggal klik aplikasi, oke kita bisa makan. Ya. Kalau zaman saya dulu waktu kuliah, kita mau makan aja harus ngantri. Ya. Harus ke kantin, ya kan? Terus harus nunggu kalau misalnya makan siang nih jam 12 kita istirahat, jam 1 kita harus masuk lagi, itu makan tuh udah super cepat. Tapi kalau sekarang kita bisa pesen sebelum jam makan siang udah datang. Ya kan? Oke. Ya. Terus juga karena digitalisasi ini juga sangat penting ya di era pandemi, apalagi. Kemarin kita udah 2 tahun, sekarang udah jalan 3 tahun kita pandemi terus, ya kan? Iya. Saya juga pernah COVID juga. Nah, ini pernah COVID nggak? Dan saya juga pernah COVID. Pernah. Iya. Lo nggak bilang-bilang ya pernah COVID. Tapi semuanya diambil hikmah, Iya. banyak juga, makanya lahirlah Universitas Tali Alaitam di Desember ya, 7 Iya. Desember tahun 2021. Oke. Nendi tadi kan alasannya jadi apa? Kenapa ambil bisnis digital? Kenapa nggak ambil akuntansi perpajakan atau ALKS atau program studi lainnya? Karena salah satunya Nendi pengen bergelut ya tentang Iya. digitalisasi gitu. Iya. Atau pengen kayak Pak Mas Nadiem. Nadiem Makarim. Oh, iyalah. Oh, itu Iya. inspirasi kamu. Inspirasi kamu anak muda, Nadiem Makarim. Kamu mau ciptain apa? Ciptain apa kalau di digital? Harapan kamu sekarang di semester 2 ya? Iya. Nah, semester 2 ada kepikiran nggak mau menciptakan sesuatu? Sementara ini mah belum. Belum iya. ada gambaran. Iya. Terus kamu ngapain aja ngerjain tugas? Kerjain tugas aja untuk sekarang. Karena kan biasanya kalau vokasi ini harus lebih ke praktikum, ya Iya. kan? 70% praktik, 30% teori, memadai kan? Ya, oke. Kalau misalnya tadi ngekontrak di sini, terus berarti Nendi sambil kerja ya? Sambil kerja. Berarti kuliah sambil kerja? Kuliah sambil kerja. Oh, tentunya. hebat banget. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman karena kuliah itu sebetulnya bosan ya.
Bosen. Bosan kan? Kalau Bosen. kita kuliah apalagi namanya reguler sore kan. Iya. Kalau karyawan. Iya. Kalau misalnya pagi kita harus bangun pagi terus ngerjain tugas gitu aja terus selama 4 tahun kan bosan juga. Mm-mm. Jadi mungkin Nendi alasan salah satunya ambil kerja. Ambil kerja. biar nggak Alasannya bosen. selain alasan itu apa? Kan capek Nen sambil kerja. Capek nggak? Capek. Capek. Ya, Tapi harus dikerjain ya. harus kerjain. Oke. Kalau nggak dikerjain gimana? Kamu punya uang nggak? Enggak. Nggak bisa makan ya? Iya. Oke. Di Unisal ini selain jadi mahasiswa, itu Nendi ada amanah nggak yang diberikan oleh universitas atau cuman hanya menjadi mahasiswa aja? Oh, kebetulan saya diberi amanah oleh Universitas Ali Al-Hitam sebagai ketua BEM. Oh hebat dong, jadi ketua Ya. BEM tuh nggak main-main, Ya mudah. ya kan? Ya, Iya, susah nggak jadi BEM, ketua BEM? susah. Susah kalau nggak mau belajar. Iya Susah nggak? kalau gak mau belajar dan susah kalau ngatur orang yang nggak bisa diatur. Oh iya, paling Iya, susah. paling Memang susah. paling susah itu di dalam organisasi itu mengatur SDM-nya, Ya, iya kan? Sekarang kerasa mungkin ya sama anak muda juga sama. kerasa. Saya kira hanya di tempat kerjaan saya aja yang susah untuk memperkenalkan SDM itu harus lebih baik, harus gimana. Ternyata anak muda juga mengalami hal itu, Iya. apalagi di BEM. Apa sih sulitnya SDM misalnya apa? Pada saat apa misalnya kesulitannya? Pada saat Ada program, Ada tidak program, terlaksana. ya. Oh, itu jadi kan kekompakan, kompakannya ya. kurang. Berarti kan sebagai atau sebelumnya pernah nggak menjadi ketua apa gitu, OSIS atau apa sebelumnya di apa SMA, Oh, di SMK, Di SMA, SMA jurusan Ya. apa dulu? jurusan IPS. Iya IPS harusnya Iya. pinter berkomunikasi kalau IPS Iya. ya kan, Iya. nggak mungkin vakum diam aja gitu kan, nggak mungkin. Jadi berarti Nendi sudah ada basic sebagai leadership kan? Insya Allah. Iyalah, Insya Allah, yang namanya insya ketua itu Iya. udah otomatis harus ada jiwa kepemimpinan yang kuat, ya kan? Iya. Jiwa PD-nya juga harus lebih banyak, tapi sesuai dengan program yang akan dilaksanakan, tidak menyalahi aturan, ya kan? Ya, Gitu benar. kan? Betul kan? Betul. Mau organisasi apapun, bentuk kecil, sedang dan besar sama aturannya sama, asal tidak menyalahi aturan. Oke, seneng nggak jadi BEM? Gimana ya? Tadi kan sulit, seneng nggak jadi BEM? Nggak semua orang loh, teman-teman kamu dari sekian banyak itu di Universitas Ali Al-Hitam, seangkatan kamu yang dipilih menjadi ketua BEM. Seneng. Sebuah seneng sih. apresiasi yang besar nggak buat kamu? Iya, Besar ya? besar. Karena tidak semua orang punya kesempatan seperti kamu. Kesempatan, iya. Oke. Menurut latar belakang sih di sini Nendi sebagai anak asuh. Iya, benar sekali. Bisa ceritakan nggak kepada teman-teman di channel kita ya yang Iya. baru ini podcast Unisal, kenapa status Nendi sebagai anak asuh di Universitas Ali Al-Hitam? Siapa yang memberikan anak asuh ini kepada Nendi? Bapak pembina. Bapak pembina Iya, siapa? Bapak Sali Iskandar. Bapak Salih Iya. Iskandar. Oke. Hebat ya Bapak Salih ya. Hebat banget. Walaupun emang ya tahu lah dia orangnya kepemimpinannya kuat banget. Ya. Iya. Kuat banget, hebat banget. Mungkin bisa jadi contoh buat Nendi. Nendi malu nggak jadi anak asuh? Enggak lah. Kenapa nggak Nggak. malu? Kalau teman-teman nanyain, ya kamu jadi anak asuh udahlah jauhin aja. Kamu orangnya kayak gini. Kenapa harus malu kalau untuk perubahan kita gitu. Oh hebat. Kenapa harus malu kalau untuk perubahan? Iya Iya, dong. iya. Itu suatu quotes ya. Quote Iya. podcast hari ini. Kenapa harus malu kalau untuk perubahan? Iya. Ya kan. Jadi memang status itu penting, tapi pada tempatnya. Iya. Ya kan. Tapi kalau misalnya tidak merugikan diri kita, kenapa nggak kita Iya. ambil? Beasiswa itu ambil, ya kan? Iya. Apalagi Nendi katanya kerja di sini juga ya. Iya. Sebagai apa? Kebetulan sebagai akademik di Oh, Universitas di bagian Al-Hitam. akademik Iya. ya, mungkin sebagai kayak absen gitu Iya. ya. Nendi bantu juga Iya. ketik-ketiknya gitu ya. Nah itu juga kan supaya mungkin meminimalisir ongkos juga ya. Nen kalau Iya. Nendi kerja di luar, Nendi harus mengeluarkan kos yang lebih besar kan. Iya. Apalagi kuliahnya belum apanya kan. Kuliah itu nggak cukup untuk pulpen sama kertas aja kan. Enggak lah. Iya, belum bentuk ininya pikirannya gitu. Berarti ambilnya kelas sore. Kelas sore. Capek nggak? Capek sih capek. Capek banget. Capek banget. Biasanya kerja sampai jam berapa? Kerja kalau saya
Kalau saya pribadi sampai jam 3. Jam 3. Ya, Kuliah? Kalau kelas reguler sore di Unisal jam berapa? setengah jam 4, Jam 4 15 mulai ya. sampai jam 9 jam malam. 9 malam. Ya. Belum kamu main Mobile Legend dulu gitu. Oh, iya. Ya kan? Karena kan anak muda itu tetap harus ada refreshingnya. Iya. Tapi jangan sampai tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan atau tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa itu tidak terlaksana dengan baik. Iya. Apalagi jadi ketua BEM, ya kan? Ya. Harus punya program yang terdekat ini apa, Nen? Oh, Kira-kira. kalau program yang terdekat ini kebetulan kan sekarang bulan Ramadan ya. Iya. Nah, Makanya nggak ada konsumsi di sini. Ya. Kalau yang sekarang bagi-bagi takjiah sama umum sama yang sama yatim tentunya, dan kita akan melaksanakan festival Ramadan. Festival Ramadan. Ya. Salah satunya apa festival Ramadan? Ada lomba? Perlombaan. Lomba azan gitu. Lomba azan, tahfiz. Oke. Siapa yang bakal jadi pesertanya? Anak SMA? Anak SMA. Pesantren bisa ikut kan? Ya, bisa banget. Jadi umum ya, Ya, lebih ke umum. umum. Cuman mungkin kalau lomba azan, lomba baca Quran, tahfiz, nanti ada kelas-kelasnya ya, Ya. ada SD, SMP atau Ya. SMA gitu kan. Oke. Ini sih yang poin paling penting. Kamu udah capek ya dari Garut datang ke sini. Tadi berapa? 64 kilo. Ya. Ya kan? Pasti banyak banget harapan dari orang tua kamu untuk kamu, ya kan? Iya. Harapan terbesar orang tua kamu ke kamu apa sih? Apa? Udahlah Nen, nanti kalau pulang kamu nikah aja di sini. Oh, Ya enggak. kan, lulus kamu 4 tahun udah tinggalkan Unisal, langsung kamu nikah aja di sini udah jadi apa gitu di sana. Atau mungkin kamu bisa menciptakan sesuatu di kampung kamu kan? Ya. Itu lebih bagus kan karena Yang pengabdian saya- masyarakat. Tapi harapan terbesar dari orang tua kamu ke kamu apa? Kira-kira? Harapan terbesar orang tua saya untuk saya adalah ingin saya sukses. Ingin saya berilmu tentunya. Iya. Berilmu ya. Iya. Oke, karena ilmu itu bisa didapatkan di mana aja. Ya, ya kan? dan gak berat dibawa. Iya, karena nempel. Terus Iya. bagusnya sih kenapa ada dosen, kenapa ada guru? Karena Iya. mereka itu akan mengulang pelajaran yang mereka dapatkan. Jadi mereka nggak akan pernah lupa. Orang yang nggak Iya. pernah, yang gampang lupa itu, orang yang nggak gampang lupa itu adalah seorang pendidik Iya, biasanya. pendidik. Karena dia mengulang terus, mengulang. Kalau pekerjaan sebagai pekerja mungkin itu aja pekerjaannya. Tapi kalau kalau pendidik itu biasanya dia mengulang dan mengikuti era masa ini seperti apa ya, apalagi Iya. sebagai dosen ya. Oke, kalau kamu sebagai mahasiswa ke Unisal, harapannya apa? Harapan saya ke Unisa karena saya angkatan pertama, Iya, hebat banget ya. Ini mahasiswa perjuangan. tentunya ingin Unisa lebih maju lagi, Iya, lebih harus. berjaya lagi. Amin, Iya. amin. Iya, lebih sukses lagi. Dan harus sampai Dan beres harus sampai kuliahnya. beres kuliahnya. Iya, Iya. karena tujuan pemerintah. Walaupun nanti ada beasiswa yang diberikan pemerintah atau dari yayasan dan lainnya, yang paling penting itu apa? Yang pertama itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Iya. Salah satunya bagaimana supaya lulusan dari SMA, SMK, MA, pesantren paket C sederajat itu bisa mengikuti perkuliahan atau menambah ilmu ya, menambah ilmu di pendidikan tinggi khususnya di Universitas Salih Al-Aitam. Bukan berarti kerja itu salah, bukan. Kuliah juga salah, bukan. Dua-duanya sangat bagus dan menjadi tauladan yang baik. Tapi itu balik lagi ke pilihan hidup kita ya. Iya. Kita mau ambil kuliah dulu aja, nggak usah kerja, atau kuliah sambil kerja, atau kerja aja. Itu nggak Iya. ada yang salah gitu kan. Bener nggak Nen? Benar. Setuju nggak kalau saya ngomong kayak gitu? Setuju banget. Setuju banget. Oke, berarti ada tadi saya sekilas mendengar Nendi mengucapkan sebagai anak asuh yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Salih Iskandar. Ya, Ya. beliau adalah seorang pendiri perintis Yayasan Agung Asali Universitas Salih Al-Aitam juga. Iya. Apa ada pesan mungkin untuk Pak Sali dari Nendi dari lubuk hati yang paling dalam? Mungkin nanti akan nonton podcast kita, podcast Unisal ini. First time loh podcastnya saya undang itu langsung ketua BEM hari ini. Gimana? Kamu bisa lihat ke kamera aja. Untuk Panggil pesan buat Bapak, gimana? tentunya terima kasih untuk Bapak, sehat selalu untuk Bapak. Yang banyak-banyak terima kasih intinya mah. Iya ya. Iya. Karena tidak semua orang bisa senasib sama iya. kita. Dan Kesempatan. tidak semua orang bisa seperti Bapak gitu. Dan tidak semua orang
dan tidak semua orang bisa seperti saya. Iya, Iya. karena berarti berarti Pak Sali ini adalah orang pilihan ya. Iya. Orang pilihan dan memilih Nendi juga bukan sembarangan. Ya, Jadi kami juga dari Universitas Salia Al-Aitam berharap juga sama Nendi nih supaya di bawah kepemimpinan Nendi sebagai BEM Universitas Salia Al-Aitam ini bisa lebih maju, bisa lebih unggul, bisa lebih berprestasi yang paling pentingnya. Amin. Karena kami berharap mahasiswa dari Unisal ini bukan hanya pintar berbicara, pintar berilmu, tapi bisa berkomunikasi dengan baik. Memberikan hablum minallah dan hablum minannas ya, antar manusia dan antar Tuhan itu harus seimbang. Jadi kami memberikan harapan-harapan yang banyak kepada mahasiswa. Itu mungkin tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan. Itu aja mungkin Nendi untuk pertemuan podcast kali ini. Mungkin nanti ada lagi ya, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah hadir di podcast Unisal. Mohon maaf hostnya saya sebagai rektor karena saya juga pengen lebih dekat dengan mahasiswa karena saya tidak mau antar rektor dan mahasiswa ini menjadi lebih segan, tidak mau sharing kepada saya apa yang dibutuhkan mahasiswa terhadap rektor atau terhadap pimpinan yang ada di perguruan tinggi ini. Mudah-mudahan aspirasinya bisa didapat dengan baik, dilaksanakan dengan baik, karena tanpa mahasiswa, tanpa Anda dan teman-teman, kami tidak akan ada Universitas Salia Al-Aitam. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, podcast Unisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.